Tempatnya bagus banget, Bang. Iya. Coba gue foto-foto dulu deh. Coba Ini deh. udah lama ya atau baru sih? Nggak baru-baru banget sih, tapi ya lumayan lah. Lo liat deh, kan ada komikan, ada gebyok Jawa, nuansanya kan lo enak banget kan. Jadi kita nggak homey. usah ini ya, apa namanya, ketemunya pas di luar Iya. kota karena udah nggak ketemu 2 tahun. 2 tahun, jadi Terus ya kayak udahlah makanya gue undang lo ke sini. Jadi ya biar lo juga nikmatin suasananya sambil kita ngobrol-ngobrol terkait Nah, IPO, kemarin kan gue udah lihat nih menu-menunya. Lo udah ngerekomendasiin gue menu apa aja nih? Jadi gue hari ini mau rekomendasiin lo nasi goreng Nasi goreng, sama bebek. bebek. Oh, gue lihat sih itu Bebek. bebeknya gede. Jadi lo yang makan sendiri atau kita berdua? Terus juga gue pesenin lo apa di lemon soda ya kalau nggak salah ya, sama nanti gue mau coba cendolnya. Oke, ini udah di reserve ya? Oh iya, Oke, duduk yuk. kita duduk dulu. Aduh, wah kita di point of view-nya banget ya. Iya, Oke, gue suka banget deh. enak ya. Udah lama kita nggak ketemu, terus kali yang ketemu tuh di sini. Yes. Kemarin nih ya, kan gue sempat ketemu sama William, ngomongin trading. Terus juga gue tertarik banget. Jadi tuh William sempat mention, ternyata kayak restoran kayak gini nih di acara kita itu ternyata bisa IPO juga. Terus juga banyak banget teman-teman gue tuh yang pada share gitu di Instagramnya, di sosmednya kalau mereka tuh banyak banget dapat cuan ratusan % dari IPO. Tapi gue nggak tahu nih sebenarnya IPO itu sendiri tuh apa gitu. Oke deh, jadi gini deh, sebenarnya kalau kita lihat ya, seperti lo bilang tadi nih ya, apalagi untuk anak-anak milenial seperti kita-kita ini gitu kan ya. Sekarang kan pasti banyak, apalagi Bursa Efek Indonesia, itu Iya. kan lagi mencadangkan kayak namanya kayak mencanangkan kayak yuk nabung saham ya gitu kan. Betul. Gitu kan. Itu apa sih sebenarnya nabung saham kan seperti itu. Nah, makanya itu salah satunya itu ada yang namanya IPO gitu deh. Jadi IPO itu kita bisa sebut namanya initial public offering deh, itu dalam bahasa Inggrisnya. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu penawaran perdana saham. Oke. Nah, jadi itu tuh khusus buat suatu perusahaan yang tadinya dia itu statusnya itu private gitu ya. Nah, itu akan nanti berubah nih statusnya menjadi perusahaan publik deh gitu. public gitu ya? Jadi publik. Makanya kalau oke. lo tahu ya, kalau lo sering kenal namanya go public. Nah, itu. Ya, cuma selebriti aja ya. Nah, itu kan coba selebriti kan gitu aja kan deh gitu kan. Jadi kayak go public lah gitu. Jadi pada dasarnya sih prinsipnya adalah perusahaan tersebut dia yang dari statusnya dari perusahaan tertutup jadi terbuka gitu deh. Di mana nanti dia pasti akan melepaskan saham barunya deh. Di mana saham baru tersebut itu akan ditawarkan ke calon-calon investor seperti kita-kita ini deh gitu kan, ke calon-calon milenial atau ke siapapun deh seperti itu. Dan itu biasanya ya banyak lah gitu kan, sekarang lagi marak lah seperti Benar-benar itu. banget. Oh, jadi sebenarnya sesimpel itu ya? Ya sebenarnya nggak simpel juga sih deh. Sebenarnya banyak persyaratan-persyaratan apa aja yang perlu dilakukan sama suatu perusahaan tersebut deh gitu. Oh ya, Gitu. ngomong-ngomong tadi kan udah ngebahas IPO-nya sedikit dulu nih. Terus kan biasa ya acara kita kan Good Food Trading gitu kan emang selalu ke tempat-tempat kafe-kafe yang emang nyediain makanan dan juga minuman enak. Kita sambil nungguin makanannya Boleh deh. Nah, kalau misalkan kayak restoran kayak gini ya, ini kan lo lihat ya tempatnya, ini pasti rekomendasi lo kan sering kesini kan, makanya gue dateng kan. Ini kan tempatnya bagus, terus juga kayaknya nggak cuma weekend aja ramenya, dan setiap makan siang tuh semuanya orang tuh rame ya, Betul. semua spot tuh semua datang, dan ini tuh sebenarnya menguntungkan ya. Iya. Dan pasti kan kalau ini perorangan juga gitu, bukan perusahaan, bisa juga nggak sih ini masuk IPO gitu? Bisa deh, jadi gini deh, jadi persyaratan pasti kan kalau kita misalnya kayak restoran ini kan, pasti kan pemiliknya tuh pasti kan dia harus membuat PT kan, dimana Iya. PT ini kan sebenarnya kalau yang kita lihat kan itu salah satu persyaratan deh gitu, jadi untuk suatu perusahaan yang mau go public itu tuh dia ada persyaratan deh, jadi yang pertama pasti tentunya harus berbadan hukum yaitu PT deh atau perusahaan terbatas deh seperti berarti itu. harus PT nih ya? Harus PT Harus deh PT, gitu. oke. Jadi dia harus PT seperti itu. Jadi kemudian dari PT itu juga dia harus memenuhi persyaratan deh, memenuhi persyaratan untuk peraturan-peraturan di pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia deh, di mana itu udah diatur di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan nomor 1A deh seperti itu. Oh, oke. Wah, ada lagi nih. Dek. Aduh, belum selesai. Baru syarat pertama udah ada makanan aja. Oke, Ini apa? Oke, ini punya lo deh, Adi deh. punya Nih, yang tadi gue rekomendasiin deh, nasi goreng deh, buat lo deh. Aduh, gue mau nangis deh. Sekalinya ketemu dapat makanan enak. Rekomendasinya tuh keren banget ini. Iya, siap. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih sebelum kita ngomongin makanan, gue masih kepo. Jadi syarat pertamanya sudah berbadan perusahaan PT tadi ya? Iya, betul. Selanjutnya ada lagi? Terus kemudian ya itu seperti gue bilang, jadi ada lagi. Oke, siap. Alright, oke boleh deh. Nih. Aduh, enak
enak banget. Ya, thank you Mas. Oke, kita lanjut lagi kali ya? Iya. Oke, yang syarat kedua. Syarat kedua, nah seperti gue bilang tadi, karena kan ini kan pasti nanti kan perusahaan yang go public ini, itu kan harus dicatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia kan. Berarti mau nggak mau di mana itu harus memenuhi persyaratan di Bursa Efek Indonesia. Itu udah diatur di peraturan 1A di mana peraturan 1A itu jadi mencakup satu, dia harus at least dia itu sudah melakukan core bisnisnya secara komersial itu paling lama itu 1 tahun. Paling lama itu deh. Itu tuh untuk yang untuk jadi sebenarnya di bursa itu tuh jadi ada beberapa papan deh gitu. Jadi ada papan utama kan selalu tahu kan ya, papan utama, papan pengembangan dan ada papan akselerasi. Jadi Bursa Efek Indonesia itu benar-benar pingin banyak banget yang pingin perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini itu untuk catatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia deh gitu. Karena sebenarnya banyak keuntungan-keuntungannya deh gitu. Jadi makanya yang seperti gue bilang tadi, jadi persyaratannya dia harus memenuhi persyaratan di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi dia benar-benar at least dia sudah komersial core bisnisnya ya. Jadi itu paling lama itu 1 tahun deh seperti itu. Kemudian juga dia juga pendapatan udah menghasilkan pembukaan pendapatan gitu. Itu juga minimal 1 tahun deh seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sih persyaratan-persyaratan yang diatur di peraturan 1A tersebut seperti itu. Wow, oke. Kalau misalkan nanti kita mau lihat persyaratan yang lebih lanjut tuh bisa akses kemana nggak sih? Oke, jadi kalau misal nanti teman-teman semua ini ya, atau mungkin calon-calon investor, gue mungkin lo gitu, atau gue pun juga mungkin kayak misalnya next lo punya perusahaan gitu kan atau ya. Mungkin nanti kita ketawarin ke ownernya. Betul, jadi bisa buka langsung aja di websitenya Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Jadi nanti situ tuh ada menu peraturan deh gitu. Jadi di situ nanti bisa tinggal cari aja, klik menu peraturan. Di situ bisa ada cari aja peraturan 1A. Di situ jadi di situ terjelas semua kira-kira persyaratan apa aja sih yang harus dilewati oleh setiap calon-calon emiten gitu atau calon-calon perusahaan itu untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia deh. Oke, berarti gampang banget ya ternyata teman-teman kalau misalkan gue ataupun juga nih restoran atau mungkin yang tadi badannya sudah bahkan udah ada banyak banget yang sudah PT tapi memang belum mencatatkan di bursa gitu ya, ternyata gampang banget. Mungkin bukan gampang banget sih, mungkin mengaksesnya gampang tapi nanti tinggal diikutin aja. Peraturan tadi ya. Itu yang itu sih sebenarnya kayak pintu awal ya, pintu gerbang lah ya, pintu gerbang untuk kita ya nextnya seperti itu. Karena sebenarnya prosesnya tuh sebenarnya panjang deh sebenarnya. Jadi kayak let's say suatu perusahaan A contohnya gitu ya, dia pingin proses itu bisa memakan waktu kalau paling cepat tuh sekitar 5-6 bulan deh seperti itu gitu kan. Belum kalau misalnya dia ada butuh kayak namanya restructuring gitu tuh pasti kan lebih lama lagi gitu kan gitu seperti itu. Oke deh. Gitu. Nah, ya udah kali ya kita cobain boleh, dulu. Boleh. Lu coba deh, nasi goreng enak banget deh gitu kan. Jadi enak katanya. Apalagi satenya deh, sumpah serius coba banget. Ya. Iya, lo coba lo serius banget nih ini. Ini sendoknya. Oke. Cobain dong cendol ya seger ya. Gue sih suka banget nih, sumpah ini kayak nuansa Jawa gitu deh, gitu. Jadi kayak gue kayak kita lagi di Jogja lah ya. Kayak nuansa kayak Jogja, kayak lo liat deh suasananya kan, lo liat deh suasana restoran ini kan lo kayak di Jawa kan, seperti itu kan. Kita untung nggak ngobrolnya di dekat situ ya. Gak di depan itu kan, gitu. Coba gue cobain nih. Boleh. Ini jadi nasi goreng kampung rekomendasi Bang Hardi di The Akre ini ya. Betul. Coba. Jadi kayak gimana deh? Enak gak deh? Enak deh. Enak ya? Kayaknya harus pakai telur deh. Nah, lo telurnya tuh apalagi kayak melting gitu kan, kayak setengah matang gitu deh. Iya, gitu. makanya. Hati-hati lo itu lo, asam urat. Oke. Wah, again. Wow. Ini ada eker crispy. Kayaknya salah tepat nggak sih? Kayaknya banyak banget. Gue pikir ini loh. Oke, coba ditaruh dulu, Mas. Ini apa nih, Mas? Ini eker crispy duck. Eger crispy. Eker crispy duck. Ini emang porsinya tuh udah untuk berapa orang ya? Untuk sharing 2 orang. 2 orang. Pas lah kita. Tapi kalau sendiri ya. Oke. Makasih ya, Mas. Thank you banget ya. Oke. Kita kan good food ya. Yeah. Ngomongin trading juga, IPO juga hari ini kan. Tapi boleh nggak sedikit kenapa pesannya bebek ini ya? Oke. Sebenarnya tahu nggak sih kenapa gue pesan bebek ini? Ini gue rasa mereka yang nonton ya, antara mereka mau IPO atau dia ngecas atau makan bebek. Coba kenapa lo pesen bebek ini? Gue suka banget sama bebek ini deh, karena satu ya, lo liat deh, lemaknya tuh banyak banget kan lo kayak juicy banget, terus dagingnya tuh kayak
Gimana sih kan lo? Kayaknya lo harus makannya sih pakai tangan. Pakai tangan. ya. Lo malu nggak sih kalau lo di restoran ini gue pakai tangan? Soal itu sih nih gitu. Kalau gue sih enggak ya, karena kalau misalkan restorannya udah nyaman, terus makanannya enak dan nggak ada yang permasalahan, apalagi pelayannya tuh bilang kalau misalnya selama lo nyaman, selama lo enak makanannya, nikmatin aja sepuas lo, ya nggak sih? Bener, lo lah deh, sambalnya juga kan? Bener banget sih. Sambal sama sambalnya. bawangnya, terus sambal terasinya juga, Oke, kan kayak ada gimana sih? seladanya juga. Waduh, oke. Mantep banget Oke, ya, oke, Sil. oke. Wow. Lo mau coba nggak? Mungkin kita coba Kita coba ya. dulu Bentar kali ya, ya. sorry ya. Coba nih lo pakai ini. Makanya kayaknya sayang banget sih kalau restoran sebagus ini gitu ya, kalau misalkan nggak nambah ekspansi usaha dengan investor ataupun juga IPO, kayaknya sayang sih ya. Nah, itu deh. Itu keuntungan deh. Salah satu keuntungan setiap perusahaan mau go public itu seperti lo bilang tadi, yang lo ngomong ekspansi deh. Iya kan? Karena kan lo kalau IPO itu ya deh, pasti kan dia ini deh, dapat duit dari masyarakat Nah, kan. makanya. Nah, itu sebagai ekspansinya dia deh untuk banget. rencana dia nih, dana ini mau buat apa gitu kan. Nah mungkin gitu. ya, ini kan ada di Menteng nih, jadi teman-teman kita tuh ada di restoran Menteng. Mungkin ya kalau misalkan udah IPO, punya modal yang besar, apalagi investor juga, Yes, bisa correct. buka cabang di Tangerang. Betul. Apalagi Jadi kan gue nggak kejauhan. Benar. Apalagi kan kalau lihat nih, baru-baru ini tuh ada satu grup ya, Ya? yang punya resto seluruh, kalau kenal lah ada beberapa resto itu ya. Dia baru go public deh. Dan hasilnya Dan hasilnya oke banget deh. Gitu. Jadi kayak why not gitu loh. Kalau kita suatu perusahaan atau suatu resto atau siapapun itu dia mau go public tuh, wah, menurut gue sih sangat baik menguntungkan. Gitu. Bener Satu, banget sih. apalagi dia kan jadi wow, misalnya PT A gitu ya. Tapi ternyata dia punya Akre gitu kan. jadi bisa nambah Jadi kayak lini usaha company yang lain ya? lini bisnis lain gitu. Dia juga kan pasti kan akan jadi brand image kan deh. Iya, benar dari banget. restoran itu. Wah, kalau mereka ngeliat udah IPO, berarti kan otomatis pasti ini Kalau udah perusahaan yang udah IPO di mata perusahaan lagi, apalagi ya Iya. di mata investor, Betul. itu udah menjadi satu hal nomor satu. betul. Mau bidang usahanya food ataupun Betul. juga apapun. Apapun masalah nggak apa. Let's say ya, contoh gue ya, kan gue kerja di Padin Sekuritas ya deh ya. Jadi kita tuh punya pengalaman deh. Lo bayangin tahun kapan ya? Kalau nggak salah seingat gue kayak 3 tahun lalu ya seingat gue ya. Jadi Padin Sekuritas tuh jadi kayak menjadi salah satu underwriter deh. Jadi Yeah. pembawa kita bilang kayak penjaminnya deh, penjamin pelaksana emisi efeknya untuk satu perusahaan yang namanya kita bilang Mark Dynamics deh. Kalau lo Oke. tahu, kalau lo pernah dengar di kodenya MARK deh ya. Jadi ini perusahaan, lo bayangin ya, mana ada sih ada satu perusahaan dia itu cuma nyetak mall ini. Kalau lo lihat sarung tangan, kan tuh kan pasti dicetak dulu nih. Nah, dia itu ini nganukan itu deh, mall itu mengidealkan. Bayangin lo, menurut lo gimana? Suatu perusahaan dia cuma kayak memproduksi mall sarung tangan itu Terus di bisa IPO kan. Oke, ini seru banget sih obrolannya. Iya, menurut lo Jadi yang nonton ya, semua owner food, apalagi karena kita kan Yes. selalu rekomendasi makanan-makanan enak dimanapun gitu ya, kafe-kafe yang emang udah bagus tempatnya, terus tamunya rame banget karena makanannya enak. Jadi ini bisa jadi salah satu cara untuk nambahin ekspansi usaha modal-modal kalian. betul. Tinggal ikutin aja tadi yang udah dikasih tahu sama Bang Hardi cara-caranya gitu. Jadi kalau mau nanya bisa juga komen di bawah ya. Boleh, Boleh. gitu. Ya, Dek. Ya, gini. Gue lapar, Dek, sumpah. Boleh nggak gue makan dulu nih, Dek? Oh, Sumpah. gue sih pengen lihat Gue pengen makan sih, gue lemak pakai bebek yang udah. tangan sih, Dek. Sumpah, gue lapar banget. Kita geserkan dulu ya. Kita naik dulu ya. Oke. Jadi kita ini tahu tengah, jadi kita makan. Jadi nih teman-teman, kita lagi di salah satu restoran The Akre ya, The Akre Cafe, itu ada di Menteng. Jadi ini cocok banget, apalagi di Panin, dari Panin deket banget ya. dari paling deket banget sih, cuma tinggal lurus-lurus aja sih sebenarnya. gitu kan. Potong, coba. Coba Gue kita- pengen lihat Chef Hardi gitu ya, memotong bebek yang sudah jadi dengan yang juicy-juicy ini. Gimana, Dek? Ada apa lagi nggak nih yang pingin lo tahu dari Tapi by the way, obrolan kita siang hari ini, Dek? kan tadi kan udah kasih tahu ya, kalau mau iniin IPO pastinya ke Panin Sekuritas lah ya, karena kan juga lebih mudah dan pastinya juga udah terpercaya. Yes. Dan udah juga jadi number one juga ya Panin Sekuritas tuh. Nah kalau misalkan nih, kan udah ada orangnya nih di samping gue untuk menjalankan si IPO tersebut gitu. Nah Gue makan ya, Dek? makan dong. Kalau misalkan ya teman-teman gue yang punya lini usaha tadi, kita kan nggak cuma ngomongin perusahaan-perusahaan kayak yang gede gitu ya, yang di pasaran ya, tapi ini kayak restoran, terus juga ada skincare, terus juga sepatu, baju yang memang tuh sebenarnya itu tuh udah besar loh menurut gue, Bang. Iya. Tapi belum ada suatu gebrakan gitu untuk
mencari ekspansi usaha, mencari modal ataupun juga investor. Ya. Gitu. Itu data-data atau apa aja sih yang perlu disiapin sama teman-teman gue ini yang sayang banget gitu loh kalau misalkan usaha-usaha mereka tuh nggak ada investor ataupun juga ekspansi usaha gitu. Oke, jadi pada prinsipnya sebenarnya yang gue bilang tadi ya, pasti harusnya tuh satu perusahaan itu, PT tersebut ya harus mencari yang namanya underwriter deh gitu. Karena dia tidak bisa langsung go public kalau tanpa ada underwriter, di mana ya harusnya underwriter yang dipilih ya Panis Sekuritas deh gitu. Iya, makanya pasti kan underwriternya kita pilihnya Panis Sekuritas ya. Banyak banget keuntungan juga, tapi kalau data-datanya ada lagi nggak? Atau langsung hubungin lo aja nih? Nah, nanti biasanya nanti Yang sebagai basic banget nih, yang selain ngubungin lo, perlu apa lagi nih yang persiapkan? Biasanya nanti kan kalau di kita ya di Panis Sekuritas sih, biasanya sih paling nanti kita akan akan melakukan pertemuan deh gitu kan ya, baik itu mau offline maupun online ya, semua tergantung dari perusahaan tersebut dia pengen prefernya mau online atau offline ya, apalagi lagi pandemi seperti ini gitu kan. Jadi kita welcome nih mau pertemuan online maupun offline seperti itu gitu kan. Nah, dari pertemuan itu sih biasanya nanti kita akan meminta dari perusahaan tersebut ya kayak presentasi gitu ya, kira-kira dia bisnisnya apa sih gitu, biar kita juga lebih mudah gitu kan. Kan kita juga biasanya nanti kan juga akan ngasih dari presentasi tersebut, biasanya nanti kita akan meminta data-data deh, biasanya dari company profile gitu kan, terus kemudian juga dari laporan keuangannya juga gitu. Pasti kan dia ada laporan keuangan ya deh ya, pasti dong kan. Pasti kan dia suatu usaha, pasti kan dia ada pembukuan lah, walaupun pasti pembukuannya masih pembukuan standar gitu deh ya, dan itu pasti juga belum diaudit. Gue biasanya minta itu dulu sih deh gitu. Nanti dari situ biasanya nanti kita lihat nih kira-kira apa sih yang kayak bisa dibilang kayak mini due diligence lah gitu. Jadi kayak masih due diligence awal lah gitu. Kira-kira dengan kondisi laporan keuangan perusahaan yang sekarang ini seperti apa sih? Ada yang perlu dibenahin nggak sih? Nah, nanti dari situ kita biasanya kan kasih saran-saran deh gitu. Kira-kira, oh apa perlu ditambahin nih modalnya gitu kan? Apa ada perlu dibentuk kayak misalnya holding kah atau gimana gitu? Atau emang cukup dia aja di IPO kan? Nah, itu nanti kita akan ini ya deh ya, kita akan kasih saran lah seperti itu gitu. Jadi benar-benar kita memberikan saran lah gitu. Kira-kira ini dia eligible nggak sih sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu sebenarnya dari semua perusahaan itu bisa udah terpenuhi dari yang persyaratan IDX itu yang gue bilang tadi yang di awal itu ya, peraturan 1A tersebut itu ya kalau emang kita bilang oh ini bisa dari peraturannya bisa gitu. Jadi ya kita akan lakukan. Tapi kalau misalnya kita bilang oh belum Pak, belum memenuhi gitu, itu ya sebisa mungkin berarti kita harus ngasih tahu oh kira-kira Bapak harus seperti ini, gini gitu. To-do list-nya ada ya? To-do list-nya ada deh seperti itu gitu. Jadi kita tuh udah punya juklaknya sendiri lah gitu. Karena juklak kita ya peraturan dari bursa tersebut deh seperti itu. Dan gitu. nanti akan dibantu oleh Panis Sekuritas ya untuk ngasih tahu tadi saran-sarannya, ataupun juga apabila udah memenuhi syarat gitu bisa langsung diajukan gitu ya oleh Panis Sekuritas. Jadi semuanya tuh udah baik konsultan juga dan dikasih saran ya, intinya tuh lebih seru sih emang kalau bikin hal maksudnya IPO ini kan sesuatu yang serius ya, pasti kan kita juga butuh partner gitu si Panis Sekuritas ini untuk benar-benar membantu kita bagaimana caranya dan memberikan saran-saran yang memang sesuai dengan lini usaha kita. Betul deh gitu. Jadi ya pada prinsipnya semua perusahaan kalau mau go public bisa, asal dia memenuhi persyaratan pencatatan di bursa deh seperti itu. Dan jangan lupa pilih Panis Sekuritas sebagai underwriter-nya. Bener banget. Pasti dong, karena kan kita sekarang di acara Good Food itu nggak cuma ngomongin sebenarnya kita ngomongin trading ataupun juga IPO, saham-saham memang yang serius gitu ya. Tapi gimana kita ngasih tahu secara santai gitu, apalagi dengan ngenalin makanan-makanan ini, cara untuk perusahaan ataupun juga tadi restoran, lokal brand, perusahaan-perusahaan yang memang belum PT tapi memang sudah punya konsumen yang cukup besar. Itu untuk go public ya, dengan IPO dan pastinya dibantu oleh Panis Sekuritas. Kapan lagi sih udah punya usaha gede, udah konsumennya tuh banyak seluruh Indonesia, tapi nggak mau mencoba ekspansi usaha untuk nanam modal. Apalagi kalau misalkan ada investor yang tertarik. Iya betul banget ya. Bisa buka cabang di mana-mana dan lebih terkenal deh. Lebih terkenal dan ini tuh menjadi salah satu poin di mana perusahaan lain ataupun juga investor tuh langsung ngelirik. Betul. Pasti dia akan ngelirik sih deh seperti itu. Bayangin yang gue bilang tadi kan, ada perusahaan dia cuma nyetak sarung tangan bisa IPO dan lo lihat saham ya sekarang, wow, gede banget ya. Gede banget. Apalagi dulu underwriter-nya Panis Sekuritas. Jadi yang tadi aja, jadi intinya nggak mungkin
apa ya, memungkinkan banget ya untuk kalian yang punya usaha-usaha dengan Panin Sekuritas. Tadi cuma sarung tangan aja udah bisa masuk IPO, dan ini menjadi salah satu keuntungan baik nama perusahaannya sendiri ataupun juga kredibilitasnya ya. Iya, gitu. betul. Jadi Iya. untuk teman-teman langsung aja pokoknya komen di bawah. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh ya, langsung Boleh. aja, ataupun juga bisa telepon di Panin Sekuritasnya juga, atau komen mau tahu nomornya Hardi, bisa langsung komen di bawah untuk Boleh, tanya-tanya. siap, boleh. Nomor lo bisa disebar nih. Boleh, apalagi kan nih, gue kasih tahu lagi nih, Panin Sekuritas itu selain dia sekuritas ya untuk mengurusin nih underwriter ini gitu ya. Yang penting dia nih, yang paling penting dari Panin Sekuritas adalah dia adalah perusahaan terbuka dan sudah TBK juga. Jadi Ya iyalah. iyalah Panin Sekuritas, jadi ya nggak ada salahnya kita milih Panin Sekuritas sebagai underwriter gitu, Yes. karena kita tahu seluruh aturannya gitu. Jadi intinya Panin Sekuritas membuat perusahaan-perusahaan yang memang tadinya kata yang nggak mungkin menjadi mungkin. Yes. Contohnya tadi gue nggak berhenti mention untuk satu perusahaan yang punya sarung tangan aja gitu ya, udah bisa IPO. Jadi Ya. nggak mungkin banget untuk kalian yang punya lini usaha yang besar, restoran atau apapun itu yang memang sudah mencakup besar, langsung aja deh ke Panin Sekuritas untuk tanya-tanya bagaimana untuk ekspansi usaha, punya modal yang banyak dengan caranya IPO gitu. Wah, Yes. gue seneng banget deh hari ini. Boleh. Apalagi Apalagi gue ketemu lo udah lama banget, gila kayaknya 2 tahun ya. 2 tahun kita nggak ketemu, men. 2 tahun kita cuma chatan doang. Cuma WA-an, terus bener komen-komenan di IG gitu kan. Gue Dan reply sekarang ketemu. status lo reply status gue selalu kayak gitu. Dan Iya. sekarang kita ketemu di The Acre ini. Yes. Emang restorannya juga adem banget. Terus juga apa namanya, makanannya tuh nggak cuma makanan Indonesia. Betul. Nggak cuma bebek. Bukan sama bebek, sate. nasi goreng, banyak ada steak juga, Ada terus steak. ada pasta juga, ada ravioli. Jadi ya semua makanan ada, dari European sampai Asian juga ada di sini. Dan ini tuh tadi gue bilang, ini tuh The Acre ada tengah-tengah kota, di Menteng, bayangin. Dan jadi buat teman-teman yang kantor Panin ataupun juga kantor Dimanapun, iya. Ada ya? Mampir ya ke The Acre. Ini bukan promosi dan bukan punya gua juga atau punya Ade juga. Tapi gue emang sangat suka di sini gitu Bener. kan. Dan gue first time ya kesini, walaupun kantor gue sekitaran sini, tapi gue baru tahu. Dan ini adalah tempat yang memang menyejukkan dan juga mengenyangkan, karena makanannya enak, staffnya, hospitality-nya. Banget. Dan pemesanannya cepat banget sih, Dek. Jadi kalau lo lapar baru pesan langsung udah datang sih, Dek, sebenarnya Yes, gitu. itu yang paling penting sih. So, Yes. tadi kita udah ngomongin juga nih ya soal IPO, gimana caranya, keuntungannya, dan syarat-syaratnya seperti apa. Dan yang paling penting ternyata perusahaan-perusahaan yang lokal brand ataupun juga lini usaha seperti restoran seperti ini bisa juga IPO. Jadi langsung aja hubungin Panin Sekuritas. Panin Sekuritas, betul. Apalagi ada Bang Hardin yang bakal membantu kalian. Yeah. So buat teman-teman nih di Good Food Trading, kalau misalkan tahu rekomendasi juga tempat makan, ini langsung komen di bawah nggak sih? Boleh. Jadi nggak cuma rekomen gue atau rekomen lo. Iya. Jadi mungkin tuh nanti next episode. Yes. Jadi mungkin kali aja tempat-tempat kalian suka nongkrong itu mungkin dikunjungi sama teman-teman GoFood dari Trading. GoFood Trading ini Bener gitu. banget. Jadi ya sekalian promosi juga sih buat Iya. itu Apalagi juga kita kan. sekalian nyobain makanan ya kalau Yes. enak. So itu juga pertemuan kita nih ya. Sekalian kita masih mau makan lagi karena bebek yang Bebeknya dipesan belum sama Bang Hardi itu habis. belum habis. Jadi kita mau makan lagi. Semoga obrolan kita di Good Food kali ini dapat membuka mindset tentang gimana caranya mengelola usaha dan ekspansi usaha lebih besar lagi dengan Panin Sekuritas. Yeay! Oke, semuanya sampai jumpa lagi. Komen di bawah kalau punya tempat Bye. makan seru dan juga enak. Aku mau makan lagi sama Bang Hardi. Nah, Kita makan. see you guys. See you. Bye.